Cinta itu pengorbanan. Cinta itu memberi dengan ikhlas tanpa harus menuntut. Cinta itu memberi tanpa berharap. Saya sudah sampai pada fase yaitu saya mencintai siapapun tanpa disertai adanya tuntutan. Sepupu saya. Dulu tuh om, papa, mama itu kalau beli durian itu di Pontianak itu 1 karung belinya. Berkarung-karung itu. Makannya bareng. Iya, dan harganya kan murah di sini. Tapi ya durian lokal ya, zaman dulu kan belum ada kayak durian musangking lah, duri hitam lah, belum ada gitu. Terus di Pontianak itu kan terkenal karena memang durian, jadi ada lempok durian kan. Itu ciri khasnya. Nah ibuku itu mereka itu senang makan, jadi makan nasi sama durian di kinca. Oh kinca. Terus dimasaknya bisa pakai cabai dan bawang. Jadi ya itu. Cabai dan bawang. Iya, itu dimasak tuh. Terus jadi nasi, makan nasi sama durian. Nah ini rumahnya adiknya papa saya yang coba kalian bisa lihat ya bahwa dari zero. Nah, jadi ke Pasya Bongo dia. Nah, ini om saya. Ini adiknya papa. Kalau mau ngelihat bapak saya kayak gimana? Ya kayak gini. Ya, gitu. Nah, ini tante gitu. Nah, ini tante. Kita beramai-ramai nih, kayak orang mau ini, kayak orang mau tawuran kita. Ya masuk sini. Sini sepi, nggak ada siapa-siapa. Mereka pulang masih jaga. Masih tato ya to Jepang masih tak ke Jepang to Pasya loh. Nih tadi cerita saya bilang papa dulu sama Sejek ke Jakarta dagang, terus dulu di Pontianaknya jadi supir oplet, iya kan gitu. Mau nanya apa ma om? Papa dari Bu Yumi itu orangnya itu seperti apa sih?
Orangnya ya gimana ya, agak pendiam. Diam, Ya. Papa tuh diam, pemalu. Tapi kalau sama kita sih banyak cerita. Iya, betul. Kalau sama keluarga banyak. Ya kalau sama adiknya banyak cerita lah, gitu. Tapi kalau Bapak itu bukan tipikal orang yang banyak ngomong. Iya. Kalau sama orang luar ya itu diam, gitu. Lebih banyak diam, gitu. Jadi kalau ini mah nggak diem lah sekarang. Sekarang mah nggak diem lah gitu. Nah jadi si Papa itu ya kalau sama keluarga baru banyak ngomong, kalau enggak gitu. Waktu dulu kan pertama kali ke Jakarta, si ayahnya ya waktu dagang kita yang nungguin dia pulang ke Pontianak. Ya pertama kali di Kayu Putih ya kan, ya Rawasari kan Kayu Putih ya. Ya Haji Ten. Haji Ten ya Haji Ten. Ya, Kayu Putih gitu. Ya akhirnya ya kayaknya setahun kemudian baru mereka orang tuanya mereka baru ke Jakarta. Iya, jadi Jakarta. mama belakangan ya, Om ya. Si Mama belakangan kan. Papa Kayak sama. Mama udah lupa Oh sih. ya, enggak kalau nggak salah Papa sama saya cek dulu. Ya dulu Terus, waktu dulu kan Papa sama saya dulu ke Jakarta, tapi waktu itu Bapak pulang ke Pontianak kan tinggal saya yang ngurusin toko. Iya, itu toko. Gitu. Dan tipikal ngecek yang dagang ya, pakai kaos singlet gitu, pakai celana pendek. Nah, begitu tuh. Gitu. Waktu Papa sakit, saya kan telepon Om. Saya bilang, Papa sakit, masuk ICU. Udah langsung Om tuh nangis. Terus bilang, ya udah saya ke Jakarta. Jakarta, ya nemenin kami, gitu, nemenin kami. Di rumah sakit. Di rumah sakit, gitu. Ya itu sampai Om bilang, ikhlas kok, usianya ibaratnya dikurangi selama itu bisa membuat Papa sembuh dan sehat gitu, dan bisa memperpanjang usianya Papa gitu. Ya itu sih ya, karena kan soalnya deket ya gitu. Jadi ini Om saya. Kapuas identik dengan kampung halaman saya, ya. Ingat masa kecil, nostalgia, ingat kakek nenek, karena kami tinggal bersama kakek nenek ya. Dititipkan oleh orang tua, ingat om dan tante, ya. Terus ingat apa lagi kalau ditanya? Ingat rumah ini. Rumah di belakang ini adalah rumah masa kecil saya, ya. Ya di sini, ya seperti yang pernah saya katakan, di sini saya tumbuh. Di sini saya mengenal tetangga sebagai saudara. Walaupun sudah puluhan tahun saya meninggalkan tempat ini, hari ini saya kembali ke sini, saya melihat kembali rumah lama kami, dan itu tidak ada yang berubah, semua sama. Kehangatan tetangga juga tidak berubah. Nggak pernah terpikir, jujur aja ya, karena ya menjalani berdasarkan dari apa yang digariskan. Ya ke Jakarta pun karena orang tua sudah di Jakarta, kemudian meminta saya ke Jakarta, ya saya ikut gitu.
Jadi memang tidak pernah terbersit di situ. Mungkin satu hal yang perlu saya sampaikan, pada saat saya kecil, pernah terbayang oleh saya sholat di teras ini, di situ. Dan saya tidak pernah tahu ternyata alam membawa saya sampai hari ini, yang dimana saya dididik secara Konghucu, karena kakek dan nenek saya Konghucu. Tapi ternyata bayangan sholat itu terwujud dikala saya dewasa dan saya memilih sebagai seorang Muslim. Boleh ya, terus ini rumah lama, rumah zaman saya kecil itu, ya itu. Ada 3 kamar, ya persis sih masih begini gitu. Cuman dulu dapurnya dulu dapur itu masih kosong lah, sekarang ada. Dulu rumahnya Om di sebelah. Rumahnya Om di sebelah, pas sebelah gitu. Saya dulu di sini di kamar paling belakang. Oh, di kamar. Kamar paling belakang ya itu. Berarti tidak berubah lah. Enggak berubah. Ya. Cuman nggak ada pagar ini. Dulu itu jadi horden aja gitu. Nggak ada pagar gitu. Nun kan tanya, di sisi mana yang saya paling berkesan? Ruangan ini, karena dulu di sini TV. Jadi ya udah duduk di sini gitu. Buat ngumpul nonton TV. Iya, biasanya tetangga itu dulu kalau tetangga itu udah jam 5 sore tuh terus ngumpul di ini ngobrol gitu. Ya kalau kayu jati mah ini ya tahan ya. Ini kan jadi dari jati kan. Iya makanya tahan loh. Kayu ulin nah. Nanti masuk TV ya. Nanti ini ya masuk TV ya, masuk TV One ya. Kami di sini karena tinggalnya kan di gang yang kecil ya, tetangga kan satu sama lain itu dekat. Jadi yang paling saya ingat yaitu setelah makan malam jam 5 sore. Kami ngumpul di teras. Itu biasanya tetangga-tetangga ngumpul, ngobrol gitu. Tadi tante juga ngomong tuh udah berkali-kali bilang, Mama itu pada saat terakhir balik ke sini, ngeliat rumah ini, Mama punya harapan rumah ini dibeli lagi oleh saya. Gitu. Karena perjuangan orang tua, ini rumah pertamanya orang tua saya yang benar-benar bisa mereka miliki ya. Gitu. Ya saya juga berterima kasih ya buat penghuni baru di mana itu masih dijaga sampai dengan sekarang ini dan tidak ada yang berubah. Gitu. Pernah satu saat itu saya ingat saya nangis. Saya datangin ibu saya. Ibu saya tanya, kenapa nangis? Saya bilang, Mah, kenapa ya orang harus mati? Terus kata ibu saya, setiap manusia itu akan mengalami dan menghadapi kematian. Terus kata ibu saya, jangan nangis. Dan saya selalu takut akan kematian, bukan karena saya ini yang takut kematian, tapi saya takut ditinggali oleh orang-orang yang saya sayangi. Makanya kenapa ketika ibu saya sakit, yang ada dalam bayangan saya itu adalah saya tidak ingin kehilangan beliau. Tanpa Pontianak mungkin tidak ada Maria Goretti Limi. Karena Maria Goretti Limi lahir di Pontianak, Maria Goretti Limi mengenal yang namanya tradisi Chinese ada di sini. Maria Goretti dididik dengan dasar-dasar pendidikan di sini, di mana saya mengenal namanya toleransi.
ada apa lagi nih? Sasi. Sasi. Gitu. Maaf Pak, mau coba apa Bapak Ibu? Ya. Nanti habis ini saya minta gaji. Siapa lagi? Jadi kita datang ke Singkawang, itu mesti minumnya yang ciri khas Singkawang. Mau apa? Ya. Kurang ajar nih CEO jadi susu. Kita sebetulnya berada di pusat kota Singkawang saat ini, di mana kita berada di kelenteng tertua di kota Singkawang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Singkawang dijuluki sebagai kota 1000 kelenteng, karena banyak banget kelenteng di sini, dari yang paling gede sampai yang paling kecil juga ada. Orang Konghucu boleh dibilang sedikit mistis ya. Jadi kalau sembahyang kemudian ingin bertanya banyak hal tentang nasib, jadi semacam kayak ramalan lah ya. Nah ini alatnya, di sini ada bambu-bambu yang terbuat dari bambu-bambu. Nah ini nanti dikocok, setelah dikocok itu nanti keluar ya, nanti keluar terus nomor berapa, nanti terus dilihat ya, dilihat apa nih isi ya dari permohonannya itu, apakah terkabul atau tidak. Yuk kita lihat ya. Mau ambil dari mana? Ambil dari sini. Nah, ini jadi ini ada nomor 22 ya. Kita lihat nomor 22 itu isinya apa. Ya. Langsung aja kali ya. Langsung aja. 22 22. Nanti mau lihat sebentar. Nih, lihat. Angka 22 ya. Gitu. Nih. 22 ya. Oh, ambil di sini. Tadi Syamsi, tadi kita menyebutnya ramalan itu dengan Syamsi ya. Nah, nanti kita lihat tadi dapat nomor 22, kita lihat angka 22. Ada di sini. Ya. Kita lihat. 22. Tengok lagi takut ya ada. Nih. Ya, kita lihat ya. Musim panas, padi di sawah sedang kekeringan. Ya, berarti istilahnya ya usaha lagi challenging. Semua tertumbuhan kena kerasukan. Harap mengucap terima kasih kepada Tuhan, kita diminta untuk bersyukur ya. Dituruni hujan deras, semua dapat kesegaran. Jadi rezeki yang kita dapat dari Allah itu wajib kita syukuri ya, karena ya hujan itu didapatkannya dari Allah. Waktu mana hujan dihargakan tinggi 1000 emas lembaran. Bukan saja orang, tapi pepohonan pun turut kegirangan. Ya, di atas pada saat panen ya, rezeki lagi bagus kan, semua bersorak ria ya. Kesukaran kedudukan mulai dari sekarang pasti bisa kekurangan. Segala hal terusak dibuat terlalu susah hati, nanti pun dapat pertolongan. Bintang terang, jin pun, jin itu adalah mau dibilang roh ataupun makhluk halus ya. Ada kuijin, ada dewa penyelamat istilahnya. Hukuman terbebas ya. Jadi maksudnya di sini bahwa pada saat dalam keadaan sulit ya, jangan, tetap harus bersyukur ya, bahwa kesulitan itu
akan berlalu, di mana Tuhan akan mengutuskan orang-orang yang baik untuk membantu kita. Jadi badai pasti berlalu. Singkawang itu jujur saya terakhir kali datang itu sama almarhum ibu ya. Nah jadi kalau kesini teringatnya tuh barengan sama mamah ya itu. Dan Singkawang itu dikenal sebagai kota paling toleran ya. Ini sesuatu yang menurut saya yang unik ada di sini ya. Di belakang kita ada kelenteng terbesar di Singkawang, di mana ya dibangunnya pun ya di sini tengah-tengah dan diapit oleh gunung-gunung ya, sesuatu yang sangat indah. Dan kelentengnya ini sangat berbeda dengan kelenteng pada umumnya yang ada di Kalimantan Barat. Kita lihat ya, stylenya itu seperti style bangunan-bangunan kuno yang ada di China, begitu. Ya, ini sedikit mengadaptasi dari bangunan yang ada di arsitektur China pada umumnya, begitu. Terakhir kemari sama mama itu ya. Jadi dulu tuh kita kulineran, kita ke pasar, cari ke pasar itu makanan-makanan khas, makanan-makanan tradisionalnya di sini gitu. Ya, makanan jadul lah sebetulnya. Kalau kemari pasti ingat almarhumah begitu. Setiap kali kalau saya pulang ke Pontianak, saya tuh senang dengan jajanannya. Satu, ini sebetulnya kacang kedelai, tapi disebutnya kembang tahu ya. Nah, air susu kacang kedelai disebutnya air tahu. Tapi kalau ini dibikinnya yang lebih padat gitu. Terus ditaburkan dengan gula ya, gula coklat gitu. Terus ini pisang gorengnya enak banget. Kalau di Pontianak kan terkenal banget ya pisang goreng Pontianak ya. Sampai di Jakarta juga orang bilang pisang goreng Pontianak itu paling enak. Sama ada bakwannya. Nih bakwannya agak beda ya. Ini crispy banget nih gitu. Terus dicocolnya sama sambal gini gitu. Nah, saya tuh kalau kesini pasti kalau ke Pontianak ini wajib untuk saya datengin. Dan biasanya saya juga kalau balik itu pasti bawa oleh-oleh tuh. Oleh-olehnya ya pisang goreng sama bakwannya gitu. Hao ce. Mencintai diriku walau kau tak diriku masih bersamanya. Belum. Iya. Dia lagi bangun ini. Cok udah ngasih cok kantor. Usaha nanti lah ya. Usaha. Ini yang tembus ini. Dan nanti aku bikin dia bolong. Bikin dia bolong bisa dari belakang, bisa dari depan. Mana pernah tahu kita waktu rusuh kita itu ya berdua kayak orang bego ke Sarawak. Orang mau beli udah 7 kali kayaknya belum ada sesuatu yang
jelas kita mau ngapain. Kita cuma dagang pokoknya. Terus saya bilang kayaknya saya udah nyerah katanya. Katanya gini, Cece nyerah, saya belum nyerah kok. Katanya gitu. Saya mempunyai perjalanan yang sangat panjang dengan Cece saya. Kalau kita dari sudut ketangguhannya, itu orang nggak pernah mengeluh. Kemudian dia itu energinya luar biasa banyak. Kemudian sifatnya galak sih. Oke. Disiplinnya nggak mengeluhnya. Keberaniannya itu bukan kesimpulan yang pendek ya, karena saya pribadi punya pengalaman perjalanan dengan beliau pada masa tahun 99. Saya pernah diajak ke Malaysia, ke Sarawak ya. Saat itu umur saya masih 20-an, beliau 30-an. Yang ke Malaysianya tujuannya pun nggak jelas, dalam arti kita mencari peluang, melihat itu pada masa 99 ya, nggak ada Google Maps, nggak ada teknologi seperti sekarang. Kita hanya ngandalin peta doang, jalan ke sana, kemudian kita melihat apakah ada peluang ini, peluang itu enggak gitu. Jatuh bangunnya, kesulitannya banyak sekali. Cece jadi support system saya, baik menjadi mentor, model, support system yang all package pada masa itu ya. Kemudian kalau kesulitan pada masa itu luar biasa banyak, nggak bisa saya jabarkan lagi ya. Kalau diingat kembali, tagihan lah, item lah, pengetahuan produk minim lah, semuanya minus. Bisa jalan melewati masa itu karena ketangguhan Cece. Bahwa saya yakin bahwa saya ini bisa. Ini ketangguhan Cece saya, dorongan dia, mentornya dari dia, semangatnya dia, bisa melewati masa kritis itu. Cece juga sebenarnya nggak paham sih, tapi semangat yang didorongnya itu yang membuat kita tetap jalan. Barangnya pernah ditahan juga, di bea cukai karena kita titip bis ya. Nah terus akhirnya ya kita datang ya kan emang kita harus bayar pajak segala macem kan. Tapi kan kita semua lengkap, jadi nggak ada masalah, hanya saja diminta klarifikasinya waktu itu. Begitu. Jatuh bangunnya, kalau soal jatuh bangun banyak sekali. Banyak sekali, apalagi di awal-awalnya masuk industri yang sama sekali kita nggak tahu. Mulainya dari ruko kecil. Nanti saya bisa tunjukkan. Ruko kecil mulainya. Di Pontianak, di sekitar sini juga, gitu. Oh, ditunjukkan. Ya Kak. Jadi udah brand sendiri kan. Ya, jadi kan kalau udah ada brand sendiri kan lebih enak ya. Belajar nge-brand juga dari kakak. Aduh, belajar nge-brand juga dari kakak. Membangun brand susah loh Kak. Iya betul, bertahun-tahun itu. Dari sudut disiplin, yang saya ingat sampai sekarang, beliau mengatakan begini, dengan disiplin saja hasilnya sekian. Apalagi tanpa disiplin, hasilnya gimana? Dia nggak pakai quote itu, tapi dia tunjukkan ke saya. Nggak pernah mengeluh, energinya banyak. Jadi nggak pakai quote lagi. Kita lihat benar-benar dia bersikap seperti itu. Kak Cece ya, bersikap seperti itu. Jadi langsung kita rasakan energinya tanpa quote itu. Kalau dari yang itu. Wow, empati dan cinta keluarga itu tunjukkan. Dia rangkul semuanya. Kemudian kita punya budaya di sini, makan bareng nanti kalau dia datang. Kemudian acara keluarga anak siapa yang menikah, dia akan terbang dari Jakarta ke sini. Kita lihat langsung semua. Itu bukan quote ya, kita lihat belajar dari etika perilakunya ya itu.
luar biasa. Tapi galaknya juga luar biasa, empatinya juga luar biasa. Full package ya. Kehadirannya, karena kalau beliau hadir kan ngumpul semua. Kemudian kalau pribadi saya kalau ada kesempatan ketemu beliau bisa sharing semuanya. Dari problem usaha, dari berbagai angle deh, dari keluarga. Jadi orang yang pantas untuk saya dengarin. Nah, jadi kehadirannya tentu saya sangat tunggu. Ini saya mau benar-benar, saya tunggu momennya. Rasa terima kasih saya sedalam-dalamnya, dari hati saya sedalam-dalamnya. Karena beliaulah, Cece lah yang salah satu titik poin balik hidup saya, keluarga saya, staf dan karyawan sampai sekarang. Legasinya ini 26 tahun masih ada, saya yang teruskan. Tanpa beliau saya nggak yakin nggak seperti ini. Karena Cece ada di titik awalnya saya. Kata gimana ya? Saya nggak punya kata-kata yang lebih tepat dari itu lagi. Sangat terima kasih sedalam-dalamnya. Boleh nggak kok ngomong I love you Cece tapi dalam bahasa Mandarin, boleh nggak? Oke. Cece wa ai nih. Oke. Jadi kita ke Kelenteng Tengah Laut. Kelenteng ini didirikan 1969 ya, oleh para nelayan keturunan Tionghoa di area Sungai Kakap di Pontianak ya. Ini sebetulnya adalah tempat untuk sembahyang para nelayan Cindai, Cina Dayak ya. Jadi ya untuk apa? Supaya para dewa ya itu melindungi para nelayan yang mencari nafkah di sini gitu, di area sini. Oke. Unik ya, ada di tengah laut, kurang lebih 5 kilo dari darat. Nah, gimana tuh bisa mendirikan ini? Jaraknya lumayan jauh, 5 kilo dari darat, dan ada kelenteng seperti ini. Ya, lebih kepada banyaknya sih dari kayu ya, gitu. Karena lebih mudah membawanya. Terakhir kali kesini itu kapan? Udah belasan tahun yang lalu ya. Udah lama banget gitu. Lama banget. Gitu. Ini aja usianya sudah 55-56 tahun gitu. Boleh semua orang, biasanya ini kalau kalau Katolik kan air suci ya. Nah, ini untuk membersihkan diri dulu sebelum sembahyang. Caranya gimana? Cuci tangan aja sih sebetulnya, cuci muka juga ya kalau memang diperlukan gitu. Cuci tangan, jadi terus kemudian masuk ke dalam sembahyang gitu. Nah, ini mereka sembahyang ke langit itu lebih kepada Tuhan, sembahyang kepada Tuhan, kepada dewa laut ya. Ini namanya kelenteng Dharma Bakti. Jadi makanya kenapa setelah ngambil dupa, bakar dupa, terus sembahyangnya menghadap Tuhan dulu, baru kemudian kepada dewa-dewa. Ya, ini belum ada nih, baru satu-satunya yang di sini di dunia kelenteng yang ada di tengah laut. Itu makanya di sini tuh jadi cagar budaya gitu. Nah, dulu di rumah kami yang lama itu juga ada altar sembahyang, tapi bentuknya lebih kecil begitu
ya. Ya, kepercayaan dari masyarakat Tionghoa ya di sini itu memang sedikit boleh katakan mau dibilang mistik ya, atau memang secara ininya memang mereka mempercayai tentang adanya Tuhan, tapi dengan caranya mereka mempercayai tentang adanya kekuatan gaib, yaitu dewa-dewa ya, yang dimana bahwa kita itu hidup tidak terlepas dari adanya kekuatan lain ya, tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri itu. Jadi para nelayan juga kalau melaut mereka percaya bahwa mereka harus berdoa dulu ya sebelum melaut begitu ya, ataupun sudah berada di tengah laut mereka mampir untuk sembahyang di sini itu. Setiap hari ada aja. Ada saja yang datang, ada saja yang datang. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa kalau yang ada di kota besar selama ini kan bilang bahwa Chinese itu identik dengan kemewahan, ya kan? Ini enggak. Tadi terlihat kan bahwa Chinese di sini itu hidupnya dari nelayan, penuh kesederhanaan, dan warna kulitnya pun lebih gelap ya, mungkin karena angin laut ya dan matahari gitu. Jadi nggak ada bedanya dengan masyarakat yang lain gitu. Ya, jadi nggak terlihat bahwa mereka itu adalah Cina Dayak ya. Gitu. Capung pulang. Saya menikmati setiap momen yang diberikan buat saya. Kebersamaan kita dengan siapapun itu ibaratnya adalah jodoh. Kita diberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan seseorang. Apakah itu keluarga? Apakah itu teman dalam bekerja? Apakah itu dalam masyarakat? Dan saya ingin mengisi ya kesempatan yang diberikan Allah kepada saya dengan hal yang baik. Saya ingin memberikan semua rasa sayang saya kepada setiap orang yang saya temui, apalagi pada keluarga. Dan saya tidak ingin kehilangan momentum itu, dan saya ingin mengisinya dengan sesuatu yang positif, dan saya ingin memberikan kenangan yang terbaik buat mereka. Saya ingin setiap anak-anak yang ada dimanapun tidak melupakan tata krama, tidak melupakan sopan santun, memberikan rasa sayang, rasa cinta pada setiap orang yang mereka kenal ataupun mereka temui, apalagi keluarga. Dan keluarga itu tidak hanya terbatas pada keluarga inti, tapi keluarga besar, dan lebih besar lagi pada masyarakat. Saya ngelihat anak-anak sekarang ini cenderung, terutama mungkin Gen Z ataupun anak Gen Alpha ya, itu ketemu orang juga tidak bertegur sapa ya. Itu saya merasakan sesuatu yang jadi kosong ya kan di generasi muda itu. Sedangkan saya diajari setiap kali ketemu yang lebih senior, saya harus bertegur sapa siapapun itu. Dunia ini segini indah, kenapa kita tidak mengisinya dengan hal yang baik dan positif gitu. Saya kangen dengan masa kecil saya yang dimana bisa bermain bersama,
ada kebersamaan ya kan, dari bermain petak umpet lah, bermain dulu ada tali karet lah, itu kan sebuah kebersamaan di mana kami harus mengalah sama teman. Terkadang temannya kalah pun kita kasihan, kita yang berusaha untuk mengalah gitu supaya teman kita itu senang gitu. Tapi anak-anak sekarang udah nggak ada hal-hal seperti itu. Kalau dulu itu seingat saya satu kelas itu 40 anak ya. Iya. Jadi sebelah-sebelahan duduknya gitu, gitu. Terus bangkunya itu masih dari kayu. Jadi kalau kami itu bukan hanya nyapu, tapi juga ngepel. Nah, ngepelnya dulu tuh suka pakai minyak tanah. Solar kali ya? Ya solar ya. Ya masih meja yang dulu. Nanti kalau ini mau diganti, tolong saya dikasih tahu ya. Saya mau bawa pulang. Pernah dihukum. Jadi gini, dihukumnya itu disuruhnya berdiri di depan. Suruh berdiri di depan. Kalau enggak gini, kakinya sebelah naik, ya kan? Gini. Dulu tuh dihukumnya begitu tuh, gitu. Suruh berdiri di depan. Terus kemudian ada pelajaran. Nih, gue contohin ya. Gurunya duduk di sini. Terus kemudian begini. Ini harus. Jadi begitu. Jadi waktu dihukumnya tuh begitu. Gitu. Kalau saya sih lihat gini. Perempuan itu walaupun dibilang makhluk yang lemah lembut, tapi tidak berarti perempuan itu lemah. Dan perempuan itu harus menjadi contoh bagi semuanya. Pernah saya bilang, perempuan itu kan di agama sangat diagungkan. Sekali lagi saya ingin katakan, jadilah perempuan yang memiliki value, yang diagungkan, dan menjadi contoh buat semuanya dengan menaburkan kebaikan dan kasih sayang. Itu sesuatu hal yang luar biasa menurut saya, yang harus dimiliki oleh perempuan. Peran penting perempuan dalam memimpin dalam hal apa? Kasih sayang yang dimiliki perempuan itu menjadi faktor utama bagi perempuan untuk berhasil. Kelemah lembutan perempuan itu juga menjadi kekuatannya perempuan dalam memimpin. Perempuan lebih detail, dan perempuan itu tidak ragu-ragu untuk merangkul siapapun menjadi bagian daripada dirinya. Itu yang tidak dimiliki oleh laki-laki. Laki-laki cenderung lebih cuek, tapi perempuan lebih care. Ya, itu yang membuat perempuan itu berhasil. Mungkin pada saat ada muncul banyak hal yang membuat kita kecewa, misalnya lah, katakanlah orang yang kita cintai itu ternyata tidak sesuai harapannya dengan kita, atau memiliki orang lain selain kita. Mungkin pada saat itu kita akan kecewa. Kenapa dia tidak komit? Tapi buat saya, itu hanya sebuah perjalanan hidup yang memang harus kita lalui dan membuat kita menjadi semakin dewasa dan
sejalan dengan berjalannya waktu, kita bisa menerima kenyataan bahwa melalui kekecewaan itu kita semakin kuat dan kita semakin memahami arti kata cinta, yaitu kita tidak harus menuntut. Kalau orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita, maka dia akan menjaga hubungan itu dengan baik. Saya pernah katakan pada Allah, ya Allah, apabila saya diberikan pasangan hidup, saya akan menjalaninya dengan baik, menjaganya dengan baik. Apabila cinta itu salah satu berkhianat, tergantung kita kembali lagi, kita bisa menerima pengkhianatan itu atau tidak. Kalau saya selalu berpikir, nggak apa-apa. Tidak berarti bahwa cinta itu harus memiliki. Saya baru memahaminya sekarang. Kalau dulu mungkin orang mengatakan cinta itu tidak harus memiliki. Ada pemberontakan. Mungkin dirlimi. Jadilah apa yang ada dalam pemikiranmu di saat kau kecil. Apa yang ada dalam benakmu di saat kecil. Pada saat kamu membayangi, kamu sholat di rumah di Gangyur itu, pada saat kamu membayangi bahwa kamu ingin menjadi kebanggaan buat orang tua dan keluarga, itu sudah terwujud dan akan terus berjalan. Dan apa yang engkau inginkan yaitu memberikan manfaat banyak buat orang dan berpengaruh banyak untuk banyak orang. Tetaplah dijalankan. Karena dalam hidup harus diisi dengan semua hal yang baik. Tidak apa-apa jika kau jatuh, tapi kau harus bangkit kembali dan menjadi manusia yang jauh lebih kuat lagi. Karena hidupmu bukanlah hidup yang biasa-biasa. Hidupmu penuh dengan perjuangan, tapi itu kekuatanmu. Karena kau tidak pernah mengeluh, maka kau akan menjadi sesuatu. Cinta itu pengorbanan. Cinta itu memberi dengan ikhlas tanpa harus menuntut. Cinta itu memberi tanpa berharap akan kembali. Itu cinta. Rasa sayang kita berikan kepada siapapun tanpa kita berharap bahwa orang akan memberikan hal yang sama kepada kita. Kita berkorban untuk orang tersebut tanpa kita menuntut orang itu memperlakukan kita dengan hal yang sama. Gitu. Boleh nggak boleh sebutin 2 atau 3 kota atau negara yang itu suka banget atau yang mungkin pengen dikunjungin info Ya kalau Pontianak kan udah pasti ya. Itu kan tempat lahir saya. Saya menyukai Taiwan.